Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang hasil requestan seseorang di kolom komentar dengan judul Last Shift. Merupakan film horor psikologi dengan garapan Anthony Di Blasi yang naskahnya ditulis oleh Anthony sendiri bersama dengan Scott Poily. Tayang perdana di London Fight Fest Film Festival pada 2014 lalu. Film berdurasi 87 menit dan dibintangi oleh Juliana Harkavy, Joshua Michael, dan lainnya. Last Shift menceritakan tentang seorang ofisir polisi pemula yang mendapat tugas pertama untuk menjaga bekas gedung departemen kepolisian yang lama saat malam hari. Tanpa merasa curiga dan mengetahui bahwa gedung itu berhantu, ia pun menjalani tugasnya sendirian dan mulai mengalami keanehan-keanehan yang menegangkan. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya mau mengingatkan kembali kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Dan juga satu hal lagi, saya mau mengingatkan untuk kalian yang barangkali menyukai konten Alkisah, semacam konten cerita bergambar, kalian bisa langsung saja menuju channel Lasaka Dharma. Karena di sana ada konten-konten tentang cerita yang saya bacakan sendiri. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan yang baru menjadi ofisir polisi. Ia bernama Jessica Loren. Malam itu, ia sudah sampai di depan gedung departemen kepolisian yang lama karena mendapat perintah untuk berjaga shift malam sebelum gedung itu ditutup secara permanen. Loren masih berada di dalam mobil patrolinya karena harus menerima telepon dari sang ibu. Mereka berdebat karena ibunya terus memohon pada Loren agar putrinya tidak mengambil pekerjaan tersebut. Hal itu cukup beralasan sebab ayah Loren yang dulunya juga seorang polisi mengalami kejadian naas dan tewas secara tragis saat bertugas. Ibunya sangat khawatir Loren akan mengalami nasib serupa. Tapi Loren tetap keras kepala dengan pilihan hidupnya. Ia ingin meneruskan apa yang pernah dilakukan mendiang sang ayah. Setelah menutup telepon dari ibunya, Loren pun memasuki gedung dan bertemu dengan Sarsan Cohen. Ia dipandu untuk sebuah tur singkat ke beberapa ruangan, termasuk ke ruangan beberapa barang bukti yang sulit untuk dibuang. Cohen mengingatkan bahwa petugas kebersihan akan datang di antara jam 10 malam hingga 4 pagi untuk mengangkut barang bukti tersebut dan meminta Loren mengawasi mereka hingga tugasnya selesai. Sebelum Cohen pergi, ia memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi oleh Loren jika terjadi keadaan darurat. Sepeninggal Cohen malam itu, kejanggalan demi kejanggalan pun dimulai. Loren melihat lampu di luar ruangan berkedip-kedip sendiri seolah rusak. Lalu telepon kantor berdering dan seorang perempuan melapor bahwa dirinya dalam bahaya. Telepon itu tidak lama langsung terputus kembali. Seingat Loren, semua panggilan darurat sudah dialihkan ke markas yang baru. Ia pun langsung menelpon petugas di sana untuk memastikan. Ternyata memang benar. Panggilan-panggilan darurat seharusnya sudah dialihkan. Dan panggilan yang diterima Loren hanya bisa dilakukan kalau si penelpon memiliki nomor kantor. Meski begitu, laporan yang diterima Loren tetap diselidiki oleh petugas. 2 jam berlalu semenjak telepon misterius itu, Loren sedang menikmati makan malamnya di dapur kantor ketika ia merasakan ada sesuatu yang aneh berada di dalam mulutnya. Ia tarik keluar benda asing yang ternyata rambut panjang tersebut. Loren jijik dan memuntahkan makanannya ke tempat sampah. Sisanya pun dibuang karena selera makannya mendadak hilang. Tidak lama berselang, terdengar ketukan pintu di depan. Loren mengira bahwa itu adalah petugas kebersihan yang Cohen katakan akan datang sekitar jam 10 malam. Namun, begitu Loren melihat ke depan, tak ada siapapun. Loren berpikir bahwa itu hanyalah orang iseng. Namun begitu berbalik dan hendak masuk kembali, ia melihat seorang pria sudah berada di dalam. Peringatan sudah diberikan oleh Loren. Namun pria asing itu mengabaikannya. Ia justru asik buang air kecil di lantai lobi. Merasa kesal dengan perbuatannya, pria tunawisma itu langsung diusir oleh Loren keluar dari gedung. Keanehan terus terjadi meneror Loren. Ia mulai mendengar suara-suara dari toilet pria. Begitu Loren masuk ke dalamnya,
Ia menutup pintu dan merasa mual karena mencium bau yang sangat tidak enak dan menyengat berasal dari kotoran manusia yang berserakan di setiap sisi toilet. Karena tak tahan, Lauren segera melewati toilet itu dan masuk ke dalam ruangan loker. Di loker nomor 25, Lauren berhenti dan membukanya. Loker itu dulunya milik sang ayah. Ia menemukan potret dirinya saat masih kecil dengan ayahnya. Perasaannya sangat bahagia. Lauren sempat ingin menyimpan foto itu untuk dibawa pulang. Namun niatnya terhenti dan Lauren menyimpan lagi foto kenangan tersebut di tempat semula. Anehnya, begitu hendak keluar dari ruangan, pintu-pintu loker lain yang tadinya tertutup kini terbuka semua. Kejadian itu membuat Lauren sedikit takut. Ia segera berlalu meninggalkan ruangan tanpa menutup loker-loker itu dan kembali ke ruang depan. Lalu telepon berdering lagi. Terdengar suara dari perempuan yang melapor sebelumnya. Ia ternyata bernama Monica. Suaranya sangat ketakutan. Saat itu Monica mengaku bahwa ia disekap di peternakan. Selesai mengatakan itu dan ia menangis, telepon pun ditutup. Lauren segera menghubungi markas baru untuk mengabarkan tentang Monica. Ia diberi arahan tentang apa yang harus dilakukan jika Monica menelpon lagi. Lauren sebenarnya jadi sangat gelisah. Ia memikirkan tentang keadaan Monica yang menurutnya berada dalam bahaya. Namun hingga beberapa waktu kemudian, tak ada lagi panggilan masuk. Justru keanehan lain kembali dimulai. Rak besi di belakang Lauren tiba-tiba bergerak sendiri dan kemudian terbanting dengan keras. Tidak berhenti sampai di situ. Suara berisik pun terdengar dari lorong tahanan. Ketika Lauren mengeceknya, terlihat berkas-berkas yang berserakan dan laci yang keluar dari tempatnya. Ketakutan mulai menyerang Lauren. Ia mengirim laporan kepada unit patroli di sekitar untuk meminta bantuan. Namun tak ada jawaban sama sekali dari walkie-talkie yang terpasang di pundaknya. Langkah Lauren pelan mencari-cari sumber suara yang terus berpindah. Tiba-tiba lampu padam dan membuat gedung sepenuhnya diselimuti kegelapan. Lauren diam sejenak. Ia meraih pistol dan senter yang berada di saku pinggangnya. Berbekal cahaya dari senter dan sedikit keberanian, langkah Lauren terus bergerak maju sambil menodongkan pistolnya ke arah depan. Di ruang teknisi, berkas-berkas kembali terlihat berserakan dan kardus tiba-tiba terlempar dari atas rak. Begitu sorot cahaya senter mengarah ke sumber lemparan, Lauren menemukan tunawisma sebelumnya sedang berada di sana dan melempar setiap benda yang ditemukan. Tunawisma itu mengabaikan peringatan Lauren. Tak henti-hentinya kardus dan berkas dilemparkan ke lantai. Lauren mencari tuas lampu sebelum akhirnya menangkap tunawisma itu, lalu memborgol tangannya. Ia diseret ke dalam sebuah ruangan oleh Lauren. Begitu mereka masuk, tiba-tiba pintu terkunci dari luar. Lampu padam kembali. Kali ini Lauren sudah benar-benar panik. Apalagi ketika ia melihat dari kaca pintu, sosok yang kepalanya tertutup kain putih dengan simbol yang digambar menggunakan darah. Sosok itu menyeringai dan menunjukkan gigi-gigi runcing menyeramkan padanya. Karena kaget, senter yang berada dalam genggamannya pun terlepas dan membentur lantai. Cahayanya padam. Kemudian senter itu menyala lagi, menyorot Lauren. Awalnya berpikir bahwa si pria tunawisma lah yang mengambil senternya. Namun, begitu sorotan itu berganti arah dan menyorot tunawisma yang duduk di pojok ruangan, Lauren tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya. Dua sosok bertudung putih mendadak muncul di sampingnya. Namun, ketika lampu kembali menyala, dua sosok itu menghilang. Lauren kembali ke ruang depan. Ia mencoba menjernihkan pikiran dan menghilangkan ketakutannya. Usahanya itu tidak terlalu membuahkan hasil. Ketakutannya terlalu hebat. Lauren coba menghubungi Cohen dengan niat memberitahu keadaan dan kejadian yang dialaminya. Tetapi karena berpikir bahwa hal tersebut akan membuat dirinya terlihat tidak bertanggung jawab, Lauren pun langsung menutup sambungan telepon. Lauren sedang merilekskan diri ketika ia melihat ke arah langit-langit ruangan dan menemukan tulisan SOW di sana. Pikirannya ada penyusup di gedung itu. Lauren pun bergerak untuk mengunci setiap pintu hingga ia sampai di pintu belakang dan bertemu dengan perempuan bernama Marigold. Mereka berbicara sebentar. Marigold menceritakan pada Lauren tentang sekte aneh yang dulu sangat terkenal dengan dipimpin oleh seorang pria bernama John Michael Payment. Tidak seperti yang diberitakan oleh setiap media, Payment dan beberapa orang dari sekte sebenarnya tidak dibunuh di kediaman mereka. Pasalnya, Marigold
yang dulu sedang berada di tahanan mengetahui bahwa 3 orang dari sekte, termasuk Payman sendiri, sempat ditangkap dan dijebloskan ke sel. Namun beberapa hari kemudian, mereka bunuh diri dengan gantung diri menggunakan spray. Marigold baru pergi setelah mengatakan bahwa hari itu adalah hari kematian Payman, dan ia menyanyikan sebuah lagu yang sebelumnya sempat Lauren dengar di dalam gedung. Ketika Lauren masuk lagi dan berkeliling ruangan, ia menemukan televisi yang menyala. Terputar rekaman di mana John Michael Payman dan 2 perempuan dari sektenya membuat pengakuan atas kejahatan mereka. Tak ada rasa bersalah sama sekali dijawab ketiga penjahat itu. Mereka justru tertawa-tawa dan terlihat sangat bahagia. Terungkaplah bahwa mereka berasal dari sekte penyembah iblis, raja neraka yang mereka kenal dengan nama Payman. Nyanyian-nyanyian aneh terdengar. Sebelum melakukan bunuh diri massal, dalam rekaman yang disaksikan Lauren, ia mendengar bahwa Payman mengancam bahwa dirinya akan kembali dan menghancurkan segalanya. Setelah rekaman itu habis, kursi-kursi di dalam ruangan bergerak sendiri hingga menghantam Lauren. Telepon kembali berbunyi. Sambungan dari Monica lagi yang melaporkan keadaan terbarunya, dan Monica pun memberikan nama belakangnya pada Lauren untuk menambah informasi ke markas baru. Lauren berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Monica, meski ketakutan masih menguasai diri Lauren sendiri. Nyanyian-nyanyian di gedung semakin sering terdengar. Keanehan demi keanehan pun terus terjadi. Saat ia sudah panik setengah mati, tiba-tiba datang seorang ofisir polisi yang memperkenalkan dirinya sebagai Price. Ia ditugaskan untuk mengecek keadaan Lauren. Mereka mengobrol sebentar. Di waktu-waktu tersebut, Lauren merasa cukup tenang karena setidaknya ia tidak sendirian. Namun, ketika Price pamit untuk pergi lagi dan membalikkan badannya, Lauren tercengang melihat bagian kepala belakangnya berlubang dan Price menghilang begitu saja setelah melewati pintu depan. Suara-suara terdengar lagi dengan jelas, namun tak seorang pun terlihat di lorong. Dari pintu depan, sesosok manusia bertudung putih dengan simbol yang digambar menggunakan darah muncul lagi dengan cara melata di lantai lalu pelan-pelan berdiri seolah tubuhnya dikendalikan dan sekejap kemudian menghilang. Kekacauan terjadi. Tunawisma yang Lauren kurung di ruangan berteriak histeris karena ketakutan. Ia meminta agar Lauren mengeluarkannya dan memperlihatkan penampakan 3 orang berpenutup kepala yang menggantung dirinya menggunakan kain. Gambaran jelas bagaimana Payman dan 2 pengikutnya menghabisi diri sendiri. Lauren yang juga ketakutan tidak berani mengeluarkan tunawisma itu. Ia kembali ke ruang depan dan menenangkan dirinya. Nyanyian terdengar lagi dari salah satu ruangan. Lauren yang menghampirinya diikuti oleh sesosok wanita yang berjalan merangkak di lantai. Begitu sampai di ruangan, ia melihat 7 gadis sedang duduk di hadapan cermin sambil bernyanyi. Gadis-gadis itu memandang Lauren dan menunjukkan wajah mereka yang ditutupi kain berlumur darah hingga kemudian mereka menghilang. Lauren pun melanjutkan langkah ke ruangan penyimpanan barang bukti dan menemukan baju-baju Payman tergeletak di lantai dengan keadaan rapi, sementara sisi ruangan itu sudah porak-poranda. Tak tahan lagi dengan teror yang diterimanya, Lauren memilih untuk menunggu dan berjaga di luar. Tapi baru sebentar ia berada di luar, telepon kantor berbunyi. Panggilan masuk dari Monica yang mengabarkan bahwa dirinya telah berhasil kabur dan sampai di perbatasan jalan. Lauren senang mendengarnya dan melaporkan hal tersebut ke markas. Tetapi kesenangan itu berubah menjadi kengerian ketika petugas di markas baru mengatakan bahwa Monica sudah meninggal bertahun-tahun lalu dan merupakan korban terakhir Payman, yang mayatnya ditemukan di antara pepohonan dengan keadaan mengerikan karena dipukuli sampai mati menggunakan tongkat baseball. Dari keterangan tersebut, terungkap pula seluruh rahasia yang disembunyikan dari publik tentang Payman dan betapa angkernya gedung lama tersebut. Di menit berikutnya, kumpulan foto-foto perkara kasus Payman tersebar di lorong. Lalu timbul bunyi yang menyakitkan telinga Lauren hingga dirinya pingsan. Ketika tersadar, Lauren kehilangan peralatan di sabuknya dan ia kemudian dipukul oleh seorang perempuan asing yang menyeretnya ke sebuah ruangan. Perempuan itu mengaku sangat mencintai Payman dan ingin menyusulnya. Dengan menggunakan pistol milik Lauren, ia menembakkan peluru ke kepalanya sendiri dan tewas seketika. Setelah kejadian itu, Lauren masih mendapat telepon dari Monica hingga ia dikagetkan dengan sosok perempuan yang merangkak terus mengikutinya. Lauren tidak bisa keluar dari gedung karena pintu terkunci dan tidak bisa dipecahkan. Ponsel pribadinya berbunyi. Lauren mendapat panggilan dari ayahnya yang sudah lama meninggal. Awalnya ia merasa sedang berhalusinasi. Namun, semua itu terasa nyata dan Lauren mendengarkan seluruh kata-kata ayahnya yang meminta agar Lauren harus tetap berani menjalankan tugas.
Ia pun kembali menelusuri gedung dan menemukan tunawisma yang ia kurung telah tewas tergantung di dalam ruangan. Di dinding ruangan terdapat tulisan King of Hell yang ditulis menggunakan darah. Walkie-talkie Lauren pun mengeluarkan darah, lalu muncul sosok berpenutup kepala lagi memandanginya. Di kain yang tiba-tiba muncul, terputar rekaman bagaimana Paimon dan dua perempuannya melakukan bunuh diri. Wajah Paimon terlihat menyeramkan dengan luka dan gigi runcing. Semua itu muncul secara nyata di hadapan Lauren. Ia ingin melarikan diri, namun ayahnya kembali menelpon dan meminta Lauren menghentikan orang-orang yang datang. Berbekal sepucuk pistol dan beberapa butir peluru, Lauren menembaki 3 orang yang dalam penglihatannya adalah pengikut sekte Paimon. Ketiganya datang menggunakan penutup kepala dan berhasil ditembak satu persatu oleh Lauren. Namun, begitu selesai menghabisi yang terakhir, Sarsan Cohen datang menembak Lauren dari belakang, tepat di bagian dada. Ternyata yang diserang oleh Lauren adalah petugas kebersihan yang datang, bukan pengikut sekte Paimon. Ia hanya berhalusinasi. Lauren pun sekarat karena darah banyak keluar dari tubuhnya. Cohen memanggil bantuan medis. Namun, di saat yang sama, Lauren mulai bernyanyi nyanyian yang sering didengarnya dari sekte Paimon. Lalu roh Paimon serta pemujanya datang mendekati Lauren serta memberinya penutup kepala. Lalu film pun selesai. Menegangkan sejak awal, Lashiv benar-benar meneror penontonnya dengan banyak adegan menyeramkan sepanjang film ini berlangsung. Anthony Di Blasi sukses membangun suasana dengan lompatan-lompatan mengejutkan dari jalan ceritanya. Meski tampak sederhana dan mengandalkan karakter tunggal dalam hampir seluruh adegan, tetapi Lashiv sudah sangat memukau. Juliana Harkavy yang memerankan Jessica Lauren berhasil menyalurkan ketakutannya sepanjang malam saat ia harus bertugas di gedung lama kantornya. Teror dari roh-roh jahat yang dulunya menyembah iblis menyebabkan ia terjebak dalam situasi aneh dan sama sekali tidak menyenangkan, bahkan hingga mengancam nyawanya. Film ini bukan tanpa kekurangan, namun untuk ukuran sebuah film horor, banyak elemen yang dipenuhi oleh Lashiv. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Tetap sehat dan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.